Kamu pikir kamu sudah selesai dengannya, tapi semesta punya rencana lain. Orang ini akan kembali ke hidupmu, tapi tidak lagi dalam wujud yang sama. Tidak dengan luka lama, tidak dengan ketidakpastian yang dulu membuatmu ragu, tapi dengan sebuah kejutan, kedewasaan, kejelasan, dan niat baik yang nyata. Apakah kamu siap menyambut versi baru dari seseorang yang pernah kamu kenal? Atau justru kamu akan terjebak lagi dalam permainan lama yang sudah lama ingin kamu tinggalkan? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia akan muncul lagi dan kamu akan terkejut dengan perubahannya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kadang, seseorang yang terlihat diam dan menjauh itu bukan berarti mereka tidak tertarik sama sekali. Justru sebaliknya, mereka mungkin sedang menunjukkan betapa dalamnya perhatian dan rasa peduli mereka, meskipun tampak tidak langsung terlihat oleh orang lain. Mereka memilih untuk menjauh bukan karena mereka tidak ingin dekat, tetapi karena mereka sangat peduli dan takut jika terlalu dekat, mereka akan terluka lagi, atau kehilangan kendali atas perasaan mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, orang yang kita pikirkan, yang diam-diam menyimpan keraguan sekaligus harapan, sedang berada di fase tarik ulur yang penuh ketegangan. Mereka ingin bergerak maju, ingin mengungkapkan perasaan mereka, tetapi di sisi lain ketakutan akan pengulangan luka masa lalu membuat mereka ragu dan menahan diri. Mereka berada dalam kebimbangan yang sulit diungkapkan, antara keinginan untuk memulai sesuatu yang baru dan kekhawatiran akan konsekuensi yang mungkin akan mereka hadapi. Kartu Page of Wands menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam diri orang ini ada dorongan yang cukup besar untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin sebuah hubungan yang penuh harapan dan kedalaman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka ingin menyampaikan sesuatu, entah itu perasaan, niat, atau sekadar keinginan untuk dekat denganmu, namun mereka sendiri masih belum tahu pasti bagaimana caranya melakukannya dengan tepat dan tidak membuat keadaan menjadi canggung. Mereka menyimpan semangat dan rasa ingin tahu yang besar, tetapi karena luka dan ketakutan yang belum sembuh sepenuhnya, mereka belum cukup berani untuk membuka hati mereka secara penuh dan jujur. Jadi mereka cenderung menunggu, memperlihatkan ketertarikan melalui sikap dan perhatian kecil, sambil terus berjuang mengatasi kegelisahan yang mereka rasakan. Kemudian, muncul kartu Eight of Wands, yang menandakan bahwa keinginan mereka untuk bergerak dan mempercepat segala sesuatunya semakin kuat dari hari ke hari. Dalam hati mereka ada dorongan yang sangat besar untuk mempercepat langkah, merasa bahwa waktu seolah-olah tidak bisa menunggu lagi, dan mereka ingin segera tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka ingin melangkah maju, mengungkapkan perasaan secara langsung, atau setidaknya memperlihatkan bahwa mereka serius dan ingin mempererat hubungan. Tapi, di saat yang bersamaan, dorongan ini terhalang oleh luka lama yang masih terasa pedih dan menyakitkan, seperti yang tergambar dari kartu Three of Swords. Luka ini bukan luka biasa, melainkan luka yang masih segar, yang belum benar-benar sembuh dan tetap mengganggu pikiran mereka. Luka itu mungkin berasal dari kisah cinta sebelumnya yang belum selesai, atau pengalaman pahit yang membuat mereka merasa takut akan mengulangi kesalahan yang sama. Ada kekhawatiran bahwa hubungan ini pun akan berakhir sama seperti yang dulu, dan ketakutan itu membuat mereka ragu untuk benar-benar membuka hati secara penuh. Meski hatinya rapuh dan penuh keraguan, mereka tidak sepenuhnya menutup diri. Ada bagian kecil dari mereka yang tetap terbuka, ingin percaya dan berharap, tetapi mereka membutuhkan waktu dan keberanian untuk benar-benar melangkah. Di sisi lain, muncul kartu King of Swords yang menggambarkan sosoknya yang kini lebih rasional, berhati-hati, dan penuh pertimbangan. Mereka tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan perasaan semata, melainkan mencoba menganalisis situasi secara objektif dan logis. Mereka mencoba menimbang setiap langkah,
setiap ucapan dan setiap tindakan agar tidak terburu-buru dan tidak membuat keadaan menjadi rumit. Pendekatan ini mungkin membuat mereka terlihat dingin dan jauh, padahal sebenarnya mereka sedang berjuang di dalam diam dan ketakutan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kamu bukan sekadar sosok yang lewat dalam hidup mereka. Karena dari cara mereka melihatmu, mereka merasa kamu adalah peluang baru yang menjanjikan ketenangan dan kedalaman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa jika mereka ingin mendekatimu, mereka harus melakukannya dengan versi diri mereka yang lebih matang dan utuh, bukan yang masih terjebak dalam luka dan ketakutan masa lalu. Mereka sadar bahwa kehadiranmu bisa menjadi jalan keluar dari kekacauan dan kekosongan yang selama ini mereka rasakan. Tetapi mereka juga harus bersabar dan berani mengambil langkah yang tepat. Langkah pertama yang mereka ambil kemungkinan besar bukan akan berupa pernyataan cinta yang besar atau tindakan yang dramatis, melainkan melalui hal-hal kecil yang penuh makna. Bisa jadi mereka akan memulai dengan obrolan ringan, perhatian yang tidak terlalu mencolok, atau sekadar hadir saat kamu membutuhkan seseorang. Mereka mungkin akan menunjukkan sinyal-sinyal kecil yang menunjukkan niat baik mereka, tanpa harus mengungkapkan semuanya sekaligus. Kata-kata mereka mungkin akan muncul nanti, setelah mereka merasa yakin bahwa emosinya stabil dan kamu bisa menerimanya tanpa merasa terbebani atau takut. Mereka ingin menunjukkan niat dan perasaan mereka bukan dengan janji-janji besar, tetapi melalui konsistensi tindakan kecil yang tulus dan penuh perhatian. Dan dari situlah perlahan tapi pasti, semuanya akan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata dan bermakna. Sementara itu, kamu pun sedang dipersiapkan oleh semesta untuk menyambut sesuatu yang baru dan penuh makna dalam hidupmu. Mungkin saat ini kamu merasa bingung, ragu, atau bahkan tidak yakin apakah kamu siap menerima seseorang yang baru setelah semua pengalaman dan luka yang pernah kamu alami. Tapi semua ini bukan kebetulan belaka. Semesta sedang membentukmu agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih selektif dalam memilih cinta. Kamu mulai belajar bahwa cinta yang sejati tidak selalu datang dengan gegap gempita dan perhatian yang berlebihan, tetapi seringkali datang dalam ketenangan, dalam sikap yang tidak memaksa, dan dalam kehadiran yang mampu kamu andalkan tanpa harus merasa tertekan. Kamu mulai menyadari bahwa cinta yang tulus dan mendalam tidak selalu harus diungkapkan melalui kata-kata besar atau tindakan dramatis, melainkan melalui keberanian untuk tetap sabar dan percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai waktunya. Mungkin kamu akan mulai melihat bahwa caranya memperhatikanmu berbeda dari orang-orang sebelumnya. Dia tidak hanya tertarik pada apa yang tampak di luar, tetapi juga tertarik pada luka-luka yang kamu sembunyikan, pada keheninganmu yang penuh makna, dan pada cara kamu menyikapi dunia yang penuh tantangan ini. Semesta sedang menyiapkan pertemuan ini bukan hanya agar kamu merasa dicintai, tetapi juga agar kamu bisa tumbuh dan berkembang bersama seseorang yang akhirnya berani mencintaimu apa adanya, meskipun hatinya sendiri belum sepenuhnya utuh. Dari pertemuan ini, mungkin akan muncul pelajaran berharga tentang arti kesabaran, keberanian, dan kepercayaan terhadap proses yang sedang berjalan. Dan dari sinilah segala sesuatu akan benar-benar dimulai. Bukan dari kata-kata besar yang penuh janji, tetapi dari keberanian kecil yang akhirnya tumbuh dan berkembang secara alami, di dalam hati kamu dan di dalam hati orang yang sedang kamu tunggu. Sebuah awal yang penuh harapan dan kepercayaan bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya ketika waktunya telah tiba dan hati sudah cukup siap untuk menerimanya. Apa yang sebenarnya dia sadari selama kalian berpisah, meskipun mungkin terlihat dari luar bahwa dia tampak tenang dan tidak terlalu terpengaruh oleh jarak yang memisahkan kalian, sebenarnya jauh di dalam dirinya ada banyak hal yang sedang dia renungkan, dia pelajari, dan dia sadari secara mendalam, sebuah proses introspeksi yang mungkin tidak langsung tampak oleh orang lain, tetapi sangat nyata dan berpengaruh besar terhadap cara dia memandang hubungan dan dirinya sendiri. Selama masa perpisahan itu, dia diam-diam banyak merenung dan mengamati,
mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang salah, dan apa yang harus dia perbaiki. Meskipun terkadang dia merasa bahwa mengungkapkan perasaan itu terlalu sulit, atau bahkan terlalu menyakitkan untuk diungkapkan secara langsung. Mungkin dari luar dia tampak tenang, bahkan tampak seperti orang yang sudah melupakan kamu atau sudah mulai melanjutkan hidupnya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada banyak pikiran yang tidak berhenti berputar, mengulang-ulang setiap momen yang pernah kalian lewati bersama, setiap kata yang pernah terucap, dan setiap luka yang pernah dia rasakan selama kalian berdua berpisah. Kartu Seven of Swords menunjukkan bahwa awalnya dia mencoba menghindari kenyataan yang harus dia hadapi dengan cara berpura-pura tidak peduli, menutupi perasaannya dengan sikap acuh, dan tidak menunjukkan apapun. Dia merasa lebih mudah untuk menutupi rasa sakit dan kekhawatirannya dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa dia sudah melupakanmu, bahwa dia sudah tidak peduli lagi. Tapi itu hanyalah bentuk pertahanan diri yang dia bangun. Karena dia tahu, jika dia benar-benar jujur dan mengakui apa yang dia rasakan, dia harus menghadapi rasa bersalah, kehilangan, dan kegagalan yang selama ini dia hindari dengan keras. Dia takut kalau mengakui perasaannya secara jujur, dia akan terbuka pada kemungkinan kehilanganmu secara permanen. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dia takutkan. Karena dalam hatinya, dia merasa bahwa kehilanganmu akan menjadi pukulan yang terlalu berat untuk dia tanggung. Maka dari situlah, dia memilih untuk menutup rapat-rapat perasaannya, bersembunyi di balik sikap dingin dan cuek, seolah-olah semuanya sudah selesai. Padahal sebenarnya, di dalam sana, ada rasa yang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, saat kalian tidak lagi saling terhubung seperti dulu, dia mulai menyadari satu hal penting yang sebelumnya tidak begitu dia pahami. Bahwa bukan hanya kehadiranmu yang dia rindukan, tetapi juga bagaimana kamu bisa membuatnya merasa dimengerti, dihargai, dan diterima, bahkan saat dia sedang dalam kondisi paling buruk sekalipun. Kartu Queen of Swords menunjukkan bahwa kamu bukan sosok yang mudah diperdaya atau dikendalikan, karena kamu punya ketegasan dan keberanian untuk berkata apa adanya. Dan itu membuat dia semakin menghormati, serta merasa tertantang untuk menjadi lebih jujur dan terbuka. Kamu bisa mencintai dengan tulus dan penuh pengertian, tetapi kamu juga tidak ragu untuk pergi jika kamu merasa tidak dihargai atau tidak dihormati. Kesadaran ini akhirnya menjadi titik balik baginya. Sebuah momen di mana dia mulai menyadari bahwa dia harus belajar untuk lebih menghargai dan menghormati dirimu, dan bahwa hubungan yang sehat harus berdasarkan kejujuran dan saling pengertian, bukan sekadar kata-kata manis yang diucapkan tanpa makna. Waktu yang dia habiskan tanpa kamu ternyata memberinya ruang untuk benar-benar menghadapi dirinya sendiri, menghadapi segala luka, kebingungan, dan ketakutan yang selama ini dia tutupi dari orang lain dan bahkan dari dirinya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa banyak keputusan masa lalu yang dia buat bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia belum cukup matang dan berani mengakui bahwa dia sedang membutuhkan seseorang untuk mendukung dan menguatkannya. Kartu Three of Cups mengisyaratkan bahwa selama masa ini, dia mungkin mencoba mengalihkan perasaannya dengan banyak bertemu orang, bersosialisasi, dan tampil seolah-olah dia sedang menikmati hidup. Tetapi di balik semua itu, ada kekosongan yang semakin lama justru membuatnya semakin ingin kembali ke arah yang lebih jujur dan autentik, yaitu kembali kepada dirinya sendiri dan kepada kamu. Dia menyadari bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar bisa dia percaya dan yang mampu membuatnya merasa aman dan dihargai tanpa harus berbuat sesuatu yang berlebihan. Perubahan yang dia tunjukkan sekarang dilambangkan oleh Ace of Swords, lahir dari sebuah pencerahan dan kesadaran bahwa dia tidak bisa lagi terus-menerus menyembunyikan perasaannya dan melarikan diri dari kenyataan. Dia sadar bahwa jika dia benar-benar ingin mendapatkan kembali sesuatu yang berharga, yaitu hubungan kalian dan kepercayaan yang pernah ada, dia harus jujur dan berani mengungkapkan apa yang selama ini dia pendam. Dia mulai mampu menyuarakan perasaan dan ketakutannya dengan lebih jujur, yang sebelumnya sulit diungkapkan karena rasa takut akan penolakan atau kekhawatiran bahwa dia terlambat.
Namun di sisi lain, kartu Nine of Wands memperlihatkan bahwa proses ini tidaklah mudah. Dia masih terluka dan mungkin merasa takut jika semua ini tidak akan cukup, bahwa dia akan dianggap terlambat untuk memperbaiki semuanya, atau bahwa usahanya ini tidak akan pernah cukup untuk membuatmu percaya lagi. Tetapi justru karena dia masih terluka dan merasa rapuh itulah, dia memilih untuk tetap berdiri dan berjuang, menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar berubah dan ingin memperbaiki semuanya. Dia tahu bahwa langkah ini memerlukan keberanian dan ketekunan, dan dia berusaha untuk tidak menyerah meskipun jalan yang harus dia lalui penuh rintangan dan keraguan. Pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah, apakah perubahan yang dia lakukan ini tulus dan berasal dari hati yang benar-benar ingin memperbaiki? Atau hanya karena dia merasa kesepian dan takut kehilanganmu selamanya? Jawaban itu akan terlihat dari cara dia bertindak, bukan hanya dari kata-kata yang dia ucapkan. Jika kamu melihat bahwa dia mulai konsisten hadir, berusaha terbuka, dan menunjukkan niat tanpa berharap langsung mendapatkan pengampunan atau balasan, maka itu adalah tanda bahwa kesadarannya datang dari kejujuran dan keinginannya untuk memperbaiki hubungan ini. Tetapi jika dia hanya muncul sesekali, mengulang pola lama, atau hanya mencari kenyamanan tanpa mau berusaha keras memperbaiki semuanya, kamu perlu berhati-hati dan tidak mudah percaya. Mungkin saat ini bukan hanya dia yang sedang diuji, tetapi juga kamu. Apakah kamu masih menyimpan harapan dan kepercayaan bahwa semuanya bisa kembali seperti semula? Atau kamu sudah mulai merasa bahwa waktunya untuk melangkah ke arah yang berbeda? Perpisahan ini bisa jadi bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah fase penting yang memperlihatkan siapa dia sebenarnya dan siapa kamu di matanya. Sebuah proses yang akan mengungkapkan kedalaman hati dan niat masing-masing, dan memberikan gambaran tentang apakah hubungan ini akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, atau justru berakhir sebagai pelajaran berharga. Yang pasti, semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup kalian, dan yang terpenting adalah bagaimana kalian berdua mampu belajar dari setiap langkah, menerima kenyataan, dan membuka hati untuk kemungkinan baru yang mungkin saja akan datang di waktu yang tepat. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.